Silakan Devani. Oke, menurut saya berita itu adalah laporan kejadian yang aktual. Jadi penyampaian berita itu harus sesuai dengan fakta dan itu nggak boleh opini gitu loh Pak. Jadi berita itu harus sesuai fakta. Oke. Jadi laporan Peristiwa kejadian berdasarkan yang fakta yang aktual ya. Oke. Terima kasih Devani. Ada yang lain lagi mau menambahkan barangkali? Oke. Apa yang disampaikan tadi sama Yusri, ya, Novali, siapa lagi tadi, Richard ya, dan Devani, Christopher Pak, bukan saya Pak. Christopher, oh ya Christopher, sorry. Itu apa ya? Secara umum benar ya. Jadi sebuah peristiwa, ya, ada unsur peristiwanya di situ atau fakta, kemudian ada unsur baru terjadi atau istilahnya adalah aktual, ya, kemudian dipublikasikan. Ya, dipublikasikan di mana? Di media. Ya, medianya media apa? Bisa media cetak, bisa media radio, televisi maupun media online. Ya, jadi hal yang penting atau poin penting di situ yang bisa kita tangkap adalah peristiwanya, ada peristiwanya dan baru terjadi. Gitu ya, baru terjadi dan kemudian dipublikasikan. Kalau nggak dipublikasikan nggak jadi berita, gitu ya. Nah, poin pentingnya juga adalah dipublikasikan. Oke, jadi semua pendapat teman-teman tadi itu menurut saya sudah mengcover semua pengertian dari berita ya. Oke, saya akan share screen untuk menjelaskan tentang materi ini. Oke, muncul ya teman-teman ya. ada Pak. Ada ya. Baik. Memang kalau kita cari pengertian secara ini, pengertian tentang berita itu memang banyak sekali perbedaan ya di antara beberapa referensi yang saya baca memang. Tapi kita bisa menangkap poin-poin pentingnya di situ, gitu ya. Oke, saya mau mencoba mengutip misalnya dari ini Paul de Messiner ya. Apa berita menurutnya? Menurutnya adalah berita itu adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak. Jadi ada informasi yang baru di situ tentang suatu peristiwa, terus ada unsur pentingnya di situ dan menarik perhatian. Ya, menarik perhatian siapa? Khalayak. Ya, khalayak itu tentu audiensnya. Kalau pendengar berarti untuk radio dan kalau pembaca, kalau media cetak berarti pembaca gitu ya, online pembaca. Nah itu menurut Paul de Messenger. Kemudian kalau kita kutip dari Richard Rudin dan Trevor Ibbotson ini, dia bilang news is something that is new, interesting, and true. Ya, jadi sesuatu yang baru. Jadi berita itu sesuatu yang baru. Kemudian apalagi menarik dan benar gitu ya. Menarik buat siapa? Buat masyarakat, buat publik gitu ya. Kemudian benar, true. Benar buat siapa? Nah, ini meskipun kalau kita bahas lebih dalam tentu juga punya apa ya? Perdebatan juga. Benar itu menurut siapa? Tentu kan kebenaran itu kan relatif ya, menurut banyak orang beda-beda gitu ya. Tapi justru disitulah menariknya sebuah berita bahwa di situ ada unsur barunya, ada unsur menariknya, dan ada unsur kebenarannya. Kebenaran tentu di sini adalah kebenaran siapa? Kebenaran jurnalistik. Apa maksudnya kebenaran jurnalistik? Yaitu kebenaran yang memang diperoleh melalui proses kerja jurnalistik. Proses mencari fakta, ketika tadi dia melakukan observasi, liputan, kemudian wawancara, sudah memenuhi standar dan kode etik, maka disitulah kebenaran versi jurnalistik. Ya. Bukan kebenaran versi si A, si B, dan seterusnya, tapi kebenaran menurut fakta yang ada, sesuai dengan standar dan prosedur jurnalistik yang dikerjakan. Itu menurut Richard Rudin dan Trevor Ibbotson. Nah,
Dari pengertian-pengertian tadi, ya saya hanya mengutip 2 aja. Kalau kita kutip banyak akademisi sangat banyak sekali gitu ya. Tapi dari beberapa pengertian itu kita bisa menangkap beberapa poin penting atau esensinya. Yang pertama adalah aktualnya. Ya, tadi teman-teman bilang ada unsur baru di situ, hangat. Yaitu sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain sebelumnya, gitu ya. Dan itu disebarluaskan oleh media massa. Jadi sebelum itu belum tahu. Ketika itu diberitakan, barulah orang tahu. Ya, sesuatu yang baru. Kemudian faktual, ya. Jadi berbeda antara aktual dan faktual. Jangan sampai salah, aktual itu adalah sesuatu yang baru, kalau faktual itu adalah faktanya, peristiwanya. Jadi peristiwanya itu harus berlandaskan bukti, ya. Lawannya apa? Adalah fiktif. Jadi suatu berita itu adalah suatu peristiwa yang memang ada kejadiannya, bukan dibikin-bikin, bukan rekayasa, bukan di apa namanya yang nggak ada menjadi ada, enggak ya. Jadi faktanya ada memang. Itu esensi lain dari berita. Kemudian selain itu apa lagi? Selain itu penting, ya. Penting itu jika sebuah informasi memberikan manfaat dan pengaruh buat penonton atau buat masyarakat atau buat pembaca, ya. Tentu ukuran penting ini banyak, ya. Apa saja ukuran penting? Misalnya menyangkut nyawa manusia, keselamatan manusia. Itu kenapa kalau misalnya ada berita tentang kriminal misalnya gitu ya, itu banyak yang orang suka. Karena apa? Karena itu menyangkut keselamatan dia, menyangkut keamanan gitu ya. Kemudian menyangkut uang, gangguan juga ya, dan ada berbagai hal lah. Itu ukuran penting gitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah menarik. Ya, menarik apa? Menarik buat masyarakat juga. Menarik minat, menjawab rasa ingin tahu orang lain, disukai dan membuat orang lain menjadi terhibur. Ya. Jadi ada 4 esensi penting atau 4 poin penting dalam sebuah berita yang teman-teman mesti ingat. Jadi nggak mesti menghafal definisinya, tapi teman-teman ingat aja bahwa 4 hal ini yaitu tadi adalah aktual, faktual, penting, dan menarik. Maka 4 hal inilah yang bisa kita jabarkan, kita elaborasi lagi ya menjadi sebuah berita. Oke. Nah, kira-kira rumusnya begini. Berita itu adalah fakta ditambah NB. NB itu adalah nilai berita yang nanti akan kita bahas. Jadi rumusnya B sama dengan F tambah NB. Ya. Jadi fakta itu tentu banyak di sekitar kita. Ya. Kita sehari-hari di sekitar kita banyak sekali peristiwa yang terjadi gitu kan. Kita keluar rumah aja kita bisa melihat ada kejadian banyak gitu kan. Tapi apakah semua fakta itu bisa disebut sebagai sebuah berita? Belum tentu. Nah, fakta seperti apa yang bisa jadi nilai, yang bisa menjadi berita? Tentu adalah fakta yang mengandung nilai berita. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar rumah, gitu misalnya gitu ya, tiba-tiba melihat ada kejadian tawuran misalnya, apakah tawuran itu bisa langsung teman-teman kategorikan atau teman-teman anggap punya layak untuk menjadi sebuah berita? Belum tentu. Tentu ada ukurannya. Ya, nilai berita itu yang disebut sebagai nilai berita. Ya, jadi tidak semua fakta bisa dijadikan berita kecuali fakta yang mengandung berita, dan tanpa nilai berita fakta tidak akan menjadi berita. Kira-kira gitu. Jadi nilai berita itu yang menentukan apakah sebuah fakta atau sebuah peristiwa itu memang layak untuk disebut sebagai sebuah berita. Nah, nanti kita bahas apa saja sih unsur-unsur nilai berita itu, gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah di era sekarang ini kita kan sehari-hari kita kan sehari-hari banyak ya diterpa oleh banyak sekali informasi, terutama di media sosial ya. Kita bangun tidur, buka HP, buka WhatsApp, itu kita akan dibanjiri oleh banyak informasi. Kita buka Facebook, Instagram juga kita akan mendapatkan banyak sekali informasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah informasi di dalam media sosial itu bisa dikategorikan sebagai sebuah berita? Jawabannya tidak atau belum tentu, gitu ya. Kenapa? Nah, ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan sehingga memang sebuah informasi itu bisa dikategorikan sebagai sebuah berita. Ya. Jadi beda antara informasi yang muncul di media sosial
dengan informasi yang muncul di media umum atau media mainstream, media arus utama. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang langsung sebuah informasi di media sosial itu sebagai sebuah berita. Gitu ya. Kenapa? Nah, ada 4 alasan. Yang pertama, berita yang dihasilkan oleh jurnalis itu dilakukan dengan menggunakan kode etik. Itu yang kita bahas minggu lalu, ya. Sementara informasi di media sosial nggak perlu kode etik, gitu ya. Apapun informasi, kalau misalnya teman-teman punya akun media sosial, informasi yang mau kalian sampaikan apapun itu terserah, tinggal posting, bisa langsung dibaca oleh masyarakat. Tapi apakah itu menggunakan kode etik? Enggak. Jadi itu sebabnya kenapa banyak sekali informasi di media sosial itu adalah informasi yang belum tentu benar. Banyak sekali hoax dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak ada kode etik. Sementara berita di media umum itu ada proses jurnalistik yang diantaranya itu adalah patuh terhadap kode etik. Itu yang kita bahas minggu lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, berita ditujukan untuk kepentingan publik. Nah, ini yang juga harus teman-teman pahami bahwa media yang menghasilkan berita itu pada hakikatnya adalah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, bukan kepentingan si wartawannya, bukan kepentingan si pemilik medianya. Ya, jangan mentang-mentang ini ada peristiwa yang menyangkut kepentingan pemilik media, langsung diberitain. Nggak boleh. Kalau kira-kira berita itu tidak layak untuk kepentingan masyarakat, nggak bisa diberitain. Jadi harusnya berita itu ditujukan untuk kepentingan publik. Sementara di media sosial belum tentu. Ya, di media sosial itu informasi narsisme banyak sekali gitu kan. Kita mau ngapain, kita lagi makan, lagi apa, duduk nongkrong dimanapun kita bisa posting, kita bisa posting itu di media sosial. Tapi apakah itu bermanfaat buat masyarakat? Belum tentu, gitu kan. Jadi itu hal yang membedakan lainnya. Yang ketiga, berita punya prosedur dan tahapan yang ketat. Ada gatekeeper-nya, ada editing-nya. Ya, ada proses dari mulai liputan ke lapangan, wawancara, editing oleh produser atau editornya, sampai akhirnya dipublish. Jadi ada proses yang panjang di situ untuk memastikan bahwa sebuah informasi itu memang benar. Sementara di media sosial enggak kan. Apa yang kita mau, silakan posting langsung. Nggak perlu ada editor di situ. Ya, oke. Kemudian yang keempat adalah berita dilayarkan oleh jurnalis dan media yang resmi, yang terlembaga gitu ya. Jadi ada medianya. Sementara kalau di medsos kan enggak, individual sifatnya kan. Siapapun yang punya akun boleh posting sesuatu. Nah, itu sebabnya semua syarat-syarat yang keempat ini itu tidak dipenuhi oleh informasi yang ada di media sosial. Sehingga kesimpulannya adalah sebuah informasi yang ada di media sosial itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah berita, gitu ya. Karena ada banyak anggapan juga yang bilang, oh itu berita enggak, gitu kan. Karena sekali lagi ada 4 syarat ini yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah berita. Oke, itu ya teman-teman. Sekarang ini sifat-sifatnya media, ya ada media cetak, media radio, media televisi, ada media internet. Media cetak itu tentu karakteristiknya dapat dibaca di mana saja, kapan saja, dibaca berulang-ulang, dari jangkauan terbatas gitu ya, karena ya tergantung kemana distribusinya gitu ya. Kemudian biayanya relatif rendah, daya rangsangnya rendah. Gitu ya. Sementara radio dapat didengar dalam jangkauan gitu ya, daya rangsangnya juga relatif lebih rendah, biaya juga relatif lebih murah, daya jangkaunya luas. Tergantung daya jangkau frekuensi ya siarannya gitu ya. Sementara televisi dia adalah audio visual, daya rangsangnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena audio visual ya. Ada audionya, suaranya, ada visualnya, ada gambarnya. Jadi itu sangat mudah mempengaruhi cara pikir penonton. Bisa diulang, biaya sangat mahal, daya jangkaunya luas ya, lebih luas dari radio. Kalau radio kan sifatnya lebih lokal, televisi itu bisa sangat luas gitu ya. Dan internet ini juga yang kita akses setiap hari, tidak terikat ruang dan waktu, unggul pada kecepatan. Gitu ya. Dan apa itu lagi nih? Ketutupan. Oke, itu ya. Jadi itu sifat-sifat dari
media massa yang membedakan cetak, radio, televisi, dan internet. Oke, ini jenis-jenis berita ya teman-teman. Ada 2 jenis berita yang secara umum gitu ya. Yang pertama adalah berita keras atau hard news. Yang kedua adalah soft news ya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sering dengar ini atau sudah pernah baca juga gitu ya. Apa sih bedanya berita keras atau hard news dengan soft news? Ya. Berita keras atau hard news itu adalah informasi yang peristiwa yang baru terjadi, yang penting yang harus segera diberitakan pada saat itu juga. Ya. Nah, ini biasanya diberitakan dalam program-program atau yang sehari-hari kita baca gitu ya. Jadi kalau ada peristiwa banjir, peristiwa gempa bumi baru terjadi atau apapun lah itu ya, peristiwa ekonomi, politik, hukum yang baru terjadi kemudian diberitakan, maka itu dikategorikan sebagai hard news. Peristiwa yang memang sifatnya penting dan harus segera diberitakan untuk diketahui oleh publik. Sementara soft news, dia bobot informasinya lebih ringan. Beda dengan tadi ya, hard news tadi. Kalau soft news itu lebih ringan, dan ini biasa juga disebut dengan berita feature. Ya. Yang mungkin teman-teman sering dengar berita feature. Jadi itu adalah feature itu adalah bagian dari soft news. Ya. Tentu karakteristiknya adalah informasinya lebih ringan dan lebih menghibur, gitu ya. Tidak seserius berita keras tadi atau hard news. Bahasa beritanya itu biasanya lebih ringan juga, bertutur, dan sifat laporan itu lebih mendalam ya. Misalnya apa? Berita-berita olahraga, seni, tradisi, ya, berita-berita yang mengandung human interest dan seterusnya. Ya. Nah, soft news ini terbagi atas beberapa gitu ya. Ada berita ringan yang disisipkan pada berita hard news. Jadi berita keras, peristiwa yang terjadi, tapi di samping itu juga ada berita-berita ringan yang terkait. Misalnya apa? Misalnya ini ada peristiwa banjir gitu ya. Ada peristiwa banjir. Banjir itu adalah hard news-nya. Tapi kita bisa aja meliput tentang bagaimana penderitaan salah satu warga yang menjadi korban banjir, gitu kan? Kita ambil sisi human interest-nya. Nah, itu disebut sebagai berita ringan yang masih terkait dengan peristiwa utamanya tadi, hard news-nya tadi itu, ya. Nah, kemudian soft news itu juga ada yang yang terikat dengan peristiwa penting yang menjadi pusat perhatian masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang terjadi, kemudian kita seringkali berita media-media itu memberikan informasi yang sisi lain dari peristiwa yang terjadi itu tadi. Ya. Dan ada juga berita ringan yang dikemas lebih mendalam, ya, pendekatan human interest dan seterusnya. Nah, ini pembagian dari soft news. Oke, selain ini ada juga berita mendalam atau depth news ya disebutnya. Depth news yaitu memaparkan fakta atau pendapat dengan cara lebih menyajikan permasalahan dengan lebih luas dari berbagai sudut pandang. Nah, ini terbagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama adalah berita komprehensif, berita interpretatif, dan berita investigatif. Bedanya apa? Bedanya terlihat dari cara penyampaian informasinya, bobot informasinya. Ya. Kalau misalnya komprehensif itu laporan yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Ya, jadi misalnya ada peristiwa banjir tadi, kemudian kita bikin berita mendalamnya, kita ingin menggali kenapa sih bisa terjadi peristiwa banjir itu, apa penyebabnya. Kita bisa aja meliput itu dari sisi bagaimana faktor penyebab. Mungkin ada faktor sampah, faktor air kiriman dari atas, dari puncak Bogor, dan seterusnya. Atau ada kerusakan masalah lingkungan di situ, dan seterusnya. Kita bisa menggali itu dengan lebih dalam. Kemudian berita interpretatif, itu kita bisa memperdalam lagi yang tadi itu dengan menyajikan sudut pandang ahli lingkungan, ya, atau ahli perkotaan untuk bisa menggali lebih dalam. Apa sih sebenarnya penyebab banjir di Jakarta misalnya gitu ya? Itu penyajiannya, bobot informasinya jauh lebih dalam lagi ketimbang yang komprehensif tadi. Dan yang ketiga investigatif, ini yang lebih dalam lagi karena investigatif itu biasanya membongkar sebuah persoalan, membongkar sebuah kejahatan, sebuah fakta yang tersembunyi yang orang banyak nggak tahu, kemudian dibongkar dalam sebuah berita investigatif itu.
Nah, itu adalah bagian dari debt news gitu ya. Oke, itu ya teman-teman tentang pengertian berita, kemudian esensinya dan jenis-jenis beritanya. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke nilai berita. Silakan kalau ada yang mau kurang jelas tadi barangkali. Oke, nggak ada ya? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjutin ya. Tadi di awal rumusnya adalah berita itu sama dengan fakta ditambah nilai berita. Nah, nilai berita itulah yang menjadi tolak ukur ya, atau ukuran apakah sebuah informasi itu atau sebuah peristiwa itu layak atau tidak layak dipublikasi atau diberitakan atau ditayangkan. Kenapa harus ada nilai berita? Karena berita di sekitar kita itu banyak ya. Bayangkan kalau teman-teman atau saya lah pengalaman sehari-hari di media, itu setiap hari kan banyak sekali informasi yang masuk, berita yang masuk dari daerah gitu ya. Bisa ratusan gitu ya. Sementara durasi penayangan kita sedikit. Kan nggak mungkin semua berita itu tayang di TV atau semua berita itu dimuat di media online. Karena kan terbatas gitu ya. Nah, disitulah akhirnya kita harus memilih. Dari misalnya 300 berita yang ada, kita harus memilih cuma 20 item misalnya, 30 item berita. Nah, proses seleksi itulah yang kita harus menggunakan ukuran nilai berita tadi. Oh, ini layak berita, ini layak tayang, ini nggak layak, ini nggak layak, ini layak, dan seterusnya. Nah, kelayakan itu diukur dari apa? Diukur dari nilai berita. Apa saja nilai berita? Yang pertama adalah penting. Tadi yang kita bilang, penting tentu menurut ukuran masyarakat. Masyarakat secara umum, membaca secara umum. Gitu ya. Bukan penting menurut penguasa, presiden, bukan juga penting menurut pemilik media, bukan juga penting menurut si wartawannya, tapi penting menurut masyarakat. Disitulah tantangannya, bagaimana kita bisa menyajikan informasi, si wartawannya harus menempatkan bahwa ini informasinya ini penting nggak buat masyarakat. Dia harus bisa menentukan bahwa ini memang sudut pandangnya adalah sudut pandang penonton, sudut pandang khalayak, bukan sudut pandang si wartawannya. Nah, unsur penting itu hal yang menjadi tolak ukur penting dalam menentukan kelayakan sebuah berita. Misalnya apa? Misalnya tentang informasi tentang pemilu, gitu ya, informasi tentang kejadian ada pembahasan undang-undang dan banyak lah ya informasi yang ada di sekitar kita. Peristiwa tentang tips kecelakaan, kalau ada kecelakaan misalnya gitu ya, tentang COVID-19 misalnya, tentang data jumlah penderita dan seterusnya. Itu kan tentu bisa menjadi panduan bagi masyarakat bagaimana ketika di era sekarang ini COVID ini gitu kan, masyarakat itu butuh panduan. Gimana caranya supaya saya bisa terhindar misalnya. Bagaimana supaya vaksinasi itu bisa saya ikutin supaya kita tahu bahwa ini penting misalnya gitu kan, bukan sekedar ini. Nah itu semua di ukuran penting itu tentu berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian aktual, tadi yang kita bilang aktual itu adalah peristiwa yang baru terjadi. Nah di sini aktual bisa terbagi menjadi aktual berdasarkan waktu, ya tentu adalah peristiwanya semakin baru semakin bagus gitu kan. Tapi ada juga aktual berdasarkan masalah. Jadi bisa saja peristiwanya itu sudah peristiwa yang kemarin-kemarin, tapi karena isunya sedang menjadi perhatian publik gitu ya, maka itu masih menarik. Ya, itu juga bisa dikategorikan sebagai aktual. Yang ketiga magnitude. Apa itu magnitude? Yaitu kekuatan dari suatu topik. Semakin besar dampaknya buat masyarakat, maka nilai berita itu semakin tinggi. Ya, misalnya apa? Misalnya malam ini akan ada kenaikan BBM gitu ya. Presiden akan mengumumkan kenaikan BBM. Nah, itu kan BBM itu kan hal yang penting. Ya, kalau misalnya harga BBM itu efeknya kan kemana-mana. Efeknya itu adalah misalnya bisa terjadi kenaikan harga sembako, ya, bisa berdampak terhadap kenaikan transportasi dan macam-macam gitu kan. Itu kan punya dampak yang sangat besar. Nah, jadi itu magnitude gitu ya. Ada wabah penyakit demam berdarah misalnya di sebuah daerah itu juga punya kekuatan yang
ini buat masyarakat gitu ya. Sehingga itu juga maka layak untuk dijadikan sebuah berita. Yang keempat adalah kedekatan ya atau proximity. Nah, kedekatan ini juga hal yang menjadi ukuran juga gitu ya. Saya orang Jakarta gitu misalnya ya, tentu saya lebih menarik perhatian saya kalau informasi itu ada di sekitar di Jakarta karena ada unsur kedekatan. Saya lebih tertarik mengikuti informasi atau menonton informasi yang ada kejadian di Jakarta ketimbang informasinya ada di Sulawesi misalnya, karena jauh, bukan nggak ada kedekatan di situ. Nah itu juga menentukan. Tentu ini tergantung di mana keberadaan media itu, gitu ya. Nah kalau misalnya media-media lokal di daerah, tentu informasi di sekitar daerahnya yang akan lebih menarik buat penonton dia, buat membaca dia, ketimbang informasi yang ada di Jakarta misalnya, dan seterusnya. Nah kedekatan ini terbagi menjadi dua, geografis. Tentu tadi yang saya bilang berdasarkan kedekatan wilayah, tapi ada juga kedekatan emosional. Maksudnya apa? Emosional itu berdasarkan ikatan ada hubungan kedekatan emosional gitu ya. Meskipun peristiwanya terjadi jauh dari kita secara geografis, tapi karena itu kita punya kesamaan, kedekatan, maka itu bisa dikategorikan sebagai kedekatan atau proximity. Misalnya peristiwa ada kecelakaan dalam peristiwa ibadah haji misalnya ya, itu peristiwanya jauh di Arab Saudi. Tapi buat penonton Indonesia atau buat pembaca Indonesia itu ada kedekatan karena itu kebetulan masyarakat di Indonesia adalah Muslim, maka informasi yang terkait dengan ibadah haji tentu pasti juga relevan buat mereka. Nah di situ ada faktor kedekatan emosional, ya meskipun secara geografis jauh, tapi ada kedekatan emosional di situ. Nah yang kelima keterkenalan ya, prominence disebutnya. Tentu ini juga hal yang ini ya, name makes news. Jadi kalau dia artis, kalau dia pejabat publik, dia itu tokoh, aktor, dia itu politisi yang memang punya nama populer gitu kan, tentu ini juga akan menjadi nilai berita juga. Dalam sebuah kecelakaan kecil misalnya, kalau itu kecelakaannya menimpa orang biasa, mungkin nggak menarik. Tapi kalau ternyata korbannya adalah orang artis, meskipun kecelakaannya cuma kecil gitu ya, luka-luka ringan, itu diberitain, gitu kan? Karena ada unsur prominence-nya di situ, gitu ya. Tapi kalau kecelakaannya cuma menimpa orang biasa, meskipun misalnya kejadiannya sampai ada yang meninggal, cuma meninggal satu orang gitu ya, tapi belum tentu itu diberitakan. Tadi sebaliknya, kecelakaannya hanya luka-luka ringan, tapi karena itu korbannya adalah artis, maka itu bisa diberitakan. Jadi memang prominence itu juga menentukan juga dalam melihat kelayakan sebuah berita. Yang keenam, unik. Pasti ya, sesuatu yang unik itu yang tidak biasa, ya itu pasti juga menarik untuk diberitakan. Orang digigit kucing itu biasa, tapi orang menggigit kucing itu tidak biasa. Ini cameo yang biasa dibikin oleh jurnalis. Jadi kalau orang digigit kucing itu ya pasti biasa kan. Tapi kalau orang menggigit kucing itu kan unik, nggak biasa. Nah itu disebut sebagai unik. Unik ini juga menjadi standar yang penting juga buat media televisi terutama, karena biasanya penonton itu sangat suka informasi-informasi yang ringan, yang unik, gitu ya. Mungkin karena penonton Indonesia itu sudah sangat lelah, capek bekerja, pulang ke rumah, dia nggak mau lagi disuguhi dengan berita-berita yang berat, ya, yang politik dan seterusnya. Dia pengen mencari informasi yang menghibur, dan biasanya itu disajikan dalam berita-berita yang unik. Gitu. Human interest juga, ya, suatu peristiwa yang menyangkut manusia. Ada unsur kesedihan, penderitaan, dan seterusnya. Ini juga satu ukuran penting dalam membuat sebuah kelayakan berita. Konflik, tentu gitu ya, apalagi media TV. Ya, TV itu kalau demo misalnya meskipun 1.000 orang, tapi kalau demonya landai, nggak ada ricu gitu ya, itu biasanya tuh belum tentu diberitain. Tapi begitu demonya meskipun nggak nyampe 1.000, cuma 100 orang, tapi karena ada bentrok, ada ricu antara polisi sampai lempar-lemparan, sampai ada pukul-pukulan misalnya, visualnya dramatis gitu ya. Itu biasanya juga menjadi ukuran juga ya untuk sebuah peristiwa itu diberitakan atau tidak. Kontroversi juga ya.
tren juga ya, tren tentang gadget, tentang hijab, ya, fashion dan seterusnya lah ya. Banyak sekali tren itu juga biasanya juga menarik untuk diberitakan. Oke. Jadi itu teman-teman ya, ada 10 setidaknya ada 10 nilai berita yang itu menjadi ukuran buat wartawan ataupun buat orang-orang di redaksi untuk menentukan, oh ini layak nih. Tadi yang saya bilang, proses seleksi berita itu biasanya akan melihat dari 10 item ini gitu ya. Apakah ini kategori menarik, kategori penting dan seterusnya. Meskipun kadang-kadang dalam sebuah berita itu bisa mencakup beberapa elemen gitu ya, nggak cuma penting aja, tapi juga di dalamnya ada unsur menariknya juga, ada unsur magnitude-nya juga dan seterusnya. Tentu disitulah semakin banyak nilai berita yang terkandung dalam sebuah peristiwa, maka semakin tinggi kemungkinan dia untuk diberitakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Silakan kalau ada yang mau atau tanggapan barangkali. Belum ada? Oke. Sepertinya jelas ya. Kalau nggak jelas tolong ditanya ya, nanti biar ini. Baik, Pak. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ada 10 ya elemen atau 10 poin nilai berita. Ya. Tentu itu yang saya bilang tadi menjadi ukuran. Ya. Nah, nilai berita itu menjadi kriteria kelayakan sebuah berita, ya, dan itu berlaku umum, universal. Semua wartawan pasti mempelajari hal ini. Semua media pasti menyadari ini, bahwa berita itu ukurannya adalah penting, menarik, proximity, prominence, dan seterusnya yang tadi yang 10 tadi itu. Itu semua berlaku dan dipahami secara umum gitu ya. Nah, harusnya kalau begitu gitu ya, harusnya berita yang muncul di media di semua media harusnya sama gitu kan. Karena kan standarnya sama, ukurannya sama tadi gitu ya. Tapi kenapa ketika berita yang muncul di media itu beda-beda ternyata. Ya, antara berita yang muncul di Metro TV dengan berita yang muncul di TV One misalnya, itu beda. Padahal tadi kriteria kelayakannya sama, nilai beritanya sama gitu ya, pemahaman itu sama. Nah, tapi ternyata ketika muncul diberitakan itu beda-beda. Apa yang dianggap penting oleh koran Kompas belum tentu misalnya dianggap penting oleh koran Pos Kota, gitu ya misalnya ya. Atau berita yang mungkin layak diberitakan di detik.com, mungkin bagi media online tribunnews.com belum tentu, gitu ya. Artinya apa? Disitulah ada relativitas gitu ya, dan ada hal-hal yang tidak sekedar nilai berita. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya yang pertama adalah bahwa media itu memiliki kebijakan redaksionalnya masing-masing. Ada editorial policy-nya, ya. Jadi setiap media itu punya editorial policy, yang itu memang tergantung dari visi misi medianya, dari ideologi medianya, dan dari kepentingan yang dianut oleh media itu sendiri. Jadi pasti setiap media itu kan punya visi misinya ya, yang itu pasti berbeda-beda. Visi koran Kompas dengan visi koran Pos Kota tentu berbeda. Kompas adalah koran nasional yang dia mengutamakan berita-berita yang mungkin sifatnya politik, yang bisa menjadi edukasi buat publik, tapi belum tentu Pos Kota punya kebijakan yang sama. Mungkin Pos Kota lebih mengutamakan berita-berita yang kriminal, ya, yang mungkin itu dekat dengan keseharian penontonnya, pembacanya, gitu kan. Nah, di situ kan terjadi perbedaan. Artinya apa? Artinya bahwa setiap media itu punya kebijakan redaksi yang berbeda-beda berdasarkan visi misi tadi itu, ideologinya dan kepentingan dari medianya itu tadi. Gitu ya. Kemudian juga melihat konteks dari sebuah peristiwa. Ini secara umum juga gitu ya, bahwa bisa jadi kalau misalnya demo belasan orang itu bisa diliput, tapi demo ribuan orang belum tentu diliput. Kenapa? Karena ternyata
isu atau tuntutan yang diangkat dalam sebuah demo itu juga ternyata yang diangkat oleh belasan orang atau belasan orang tadi itu ternyata informasinya penting. Misalnya belasan orang itu demo tentang hapus Omnibus Law misalnya gitu ya. Dan isu Omnibus Law itu penting. Sementara di tempat yang sama ada ribuan buruh demo tentang mereka menuntut kenaikan gaji misalnya. Ya, artinya itu penting buat para buruh itu sendiri. Tapi yang di demo oleh belasan jurnalis tadi atau belasan warga tadi itu karena isunya itu penting buat masyarakat secara umum, maka bisa jadi itu yang diberitakan, gitu ya. Jadi melihat konteks dari peristiwanya juga. Kemudian tag beritanya, ya, yaitu cantelan peristiwa. Jadi kalau misalnya ada peristiwa hari ini cabai naik, harga cabai mahal gitu ya, kan lagi heboh juga nih. Cabai di pasar di tempat saya katanya masih 100.000 ke atas harganya. Padahal normalnya cuma 50.000. Nah, berita cabai mahal itu kan memang penting buat masyarakat karena kan orang semua suka cabai, suka sambal, gitu kan. Nah, itu peristiwa utamanya. Nah, pada saat peristiwa itu muncul, maka berita tentang kehidupan petani cabai di desa itu pasti punya nilai berita. Kenapa? Karena ada cantelannya, ada peristiwa utamanya tadi itu tentang kenaikan harga cabai, gitu ya. Nah, maka itu relevan untuk diberitakan. Tapi kalau misalnya nggak ada peristiwa kenaikan harga cabai, tiba-tiba media memberitakan tentang kehidupan petani cabai, misalnya ya, hanya tidak ada ininya, jadi agak apa ya, jadi ujuk-ujuk muncul berita itu, jadi kurang ini, gitu ya, kurang punya daya tarik yang kuat, gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada peristiwa utamanya di situ. Jadi itu yang disebut sebagai pack berita. Ya. Pack-nya itu adalah cantelan peristiwanya. Ada peristiwa utama yang mengikuti dari peristiwa itu sendiri. Ya. Oke. Kemudian apalagi nilai berita juga dipengaruhi oleh segmen audiensnya. Jadi setiap media itu ya teman-teman itu punya segmen masing-masing. Ya. Tadi saya bilang kenapa berita itu penting buat Kompas? Karena mungkin Kompas pembacanya adalah orang menengah ke atas, eksekutif muda. Maka informasi yang menyangkut berita-berita politik, ekonomi mungkin penting diberitakan oleh Kompas. Tapi media pos kota ternyata pembacanya segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Ya, orang-orang kecil. Tentu orang-orang seperti itu lebih suka dengan berita-berita yang ada di sekitar mereka. Itu kenapa pos kota mungkin lebih banyak bermain pada informasi kriminal, informasi tentang adanya hal-hal yang kenaikan harga dan yang terjadi di sekitar mereka lah gitu ya. Jadi apa? Segmen pasar, segmen audiens itu juga menentukan. Yang pada akhirnya nilai-nilai berita tadi itu jadi tidak menjadi satu-satunya ukuran gitu ya, tapi juga dipengaruhi oleh segmen penontonnya atau segmen pembacanya. Contoh lainnya misalnya di program Good Morning gitu ya. Good Morning itu yang di Trans TV pagi-pagi ya kalau teman-teman pernah nonton. Program Good Morning itu audiensnya itu adalah ibu-ibu, ibu rumah tangga, perempuan. Ya. Tentu program itu akan masuk akal kalau dia lebih menyajikan informasi tentang yang sifatnya buat penonton dia. Makanya informasi tentang senam sehat ibu hamil, tentang bagaimana tips merawat bayi, informasi tentang fashion dan seterusnya, itu diberitakan di program Good Morning. Tapi peristiwa-peristiwa penangkapan KPK, korupsi dan seterusnya itu biasanya nggak akan diberitakan. Gitu kan? Kenapa? Karena memang audiensnya lebih butuh informasi yang itu. Jadi segmen audiens dari sebuah media itu juga mempengaruhi bagaimana menentukan kelayakan sebuah berita, gitu ya. Nah ini contoh lainnya, misalnya majalah Femina, gitu, dia perempuan, gitu ya. Itu maka dia akan menyasar informasinya juga akan menyesuaikan dengan segmen pasarnya. CNN juga penontonnya adalah menengah ke atas, orang-orang perkotaan, tentu konten-kontennya juga harus disesuaikan gitu kan dengan penonton dia. Republika segmennya adalah muslim perkotaan menengah ke atas, itu juga mempengaruhi bagaimana dia menyajikan berita di koran Republika. Ya, Trans 7, semua media ya, teman-teman pasti dia punya ini sendiri, punya segmen masing-masing dan itu berpengaruh terhadap bagaimana dia menyajikan informasi. Nah, ini yang terakhir adalah news judgment.
Nah, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana nilai berita, yang itu menjadi ukuran untuk kelayakan sebuah berita. Nah, news judgment adalah kemampuan untuk memutuskan atau menarik kesimpulan dari sebuah fakta berdasarkan nilai berita tadi itu. Jadi pemahaman kita tentang nilai berita, pemahaman kita tentang melihat sebuah peristiwa itu, kemudian menghasilkan news judgment, ya, menghasilkan kemampuan untuk memutuskan, oke, ini layak, ini enggak. Keputusan untuk menentukan bahwa sebuah informasi itu layak diberitakan, gitu ya, itulah disebut sebagai news judgment. Ya. Dan ini tentu harus dimiliki, kemampuan ini harus dimiliki oleh wartawan-wartawan. Biasanya wartawan-wartawan yang sudah senior, dia punya sense yang sangat kuat untuk menentukan news judgment. Dari pandangan mata aja dia sudah bisa menyimpulkan ini layak atau tidak, gitu ya. Dan itu tentu tergantung dari jam terbang si medianya. Oke, itu teman-teman ini sekedar simulasi aja ya untuk menentukan news judgment teman-teman. Saya pengen pendapat teman-teman lah ya. Misalnya ada peristiwa ini, gitu ya. Anggaplah teman-teman seorang wartawan, gitu kan. Terus tiba-tiba ada informasi ini, ada penemuan mayat perempuan di pinggir Kali Ciliwung. Gitu ya. Ini peristiwanya. Oke, menurut teman-teman, apakah peristiwa ini sudah layak untuk kalian beritakan? Ada yang bisa kasih pendapat? Silakan. Siapa yang bisa kasih pendapat? Apakah kalau misalnya ada peristiwa seperti ini, gitu ya, sudah layakkah untuk menjadi sebuah berita atau belum? Mungkin udah kali Pak ya. Udah, oke. Anthony, alasannya? Tapi kayak harus lebih dicari tahu lagi. Kayak misalnya kenapa dia bisa meninggal, terus kenapa di situnya mau nyari tahu motifnya gitu nggak sih Pak? Iya, oke. Menarik ya tadi dibilang Anthony. Ada peristiwa ini, tapi dia masih punya rasa pengen tahu gitu ya. Karena kalau cuma sekedar penemuan mayat aja, itu peristiwa seperti ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ya, di media itu setiap hari dari seluruh Indonesia itu bisa ngirim banyak-banyak, bisa ngirim peristiwa yang sama seperti ini gitu kan. Tentu nggak akan mungkin semuanya ditayangkan gitu ya. Tentu ada hal lagi yang harus diperdalam. Nggak cukup cuma penemuan mayat aja langsung diberitain. Tentu kita harus memperdalam lagi gitu ya, kata si Anthony tadi. Kita lihat misalnya yang kedua, ternyata mayat tersebut dalam kondisi rusak gitu ya, sulit dikenali. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira sudah layakkah atau masih belum juga? Sudah kali Pak ya. Oke. Sudah. Oke, karena menurut Anthony mungkin ketika sudah tadi dia ingin tahu nih, oke ada pemain tadi dia ingin tahu ini kenapa gitu kan, tapi ketika sudah tahu bahwa kondisinya rusak, sulit dikenali, mungkin bagi seorang Anthony ini sudah layak gitu ya. Meskipun bagi seorang wartawan yang lain mungkin masih belum puas juga. Kalau bagi saya penemuan mayat di kali ya pasti kondisinya rusak gitu ya, pasti sulit dikenali karena sudah berada dalam air gitu kan, pasti biasanya akan rusak. Tentu masih ada hal lain yang belum bisa kita masih ada rasa skeptis gitu ya, belum puas gitu ya, kayaknya nggak cukup kalau cuma ini saja faktanya, kalau cuma segini doang kayaknya nggak layak, belum layak misalnya gitu ya. Bagi Anthony mungkin sudah gitu ya. Kita lihat fakta yang ketiga, kondisi mayat dipenuhi luka dan tangan terikat. Nah ini kan artinya semakin jiwa ini kita ya semakin tertantang nih gitu kan, untuk berusaha mendalami lagi. Wah pasti ada apa-apanya gitu kan. Nah itu kondisi yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemudian setelah diangkat jenazah tadi itu gitu ya, terus ada KTP yang masih ada di dompet korban gitu kan tadi misalnya, dan ternyata dia identitasnya adalah dia anggota DPR RI gitu ya. Nah kalau seperti ini artinya apa? Artinya sudah punya kuat kan nilai beritanya gitu ya. Apa kira-kira nilai beritanya kalau misalnya yang menjadi korban mayat ini ternyata dia adalah anggota DPR RI
Kira-kira masuk dalam elemen mana tadi, dalam nilai berita tadi 10 tadi itu? Ada yang masih ingat nggak tadi? Poin Prominence, apa? Pak. Iya, Prominence. prominence, benar. Jadi prominence itu adalah keterkenalan, gitu ya. Tentu anggota DPR itu kan adalah pejabat publik, gitu ya. Anggota DPR itu pejabat publik, tentu apapun yang menyangkut tentang dia, apalagi dia ditemukan dalam kondisi seperti ini, pasti semua media akan memberitakan, ya kan? Tapi kalau misalnya tadi korbannya bukan anggota DPR, misalnya cuma penemuan mayat biasa dalam kondisi rusak, gitu kan? Belum tentu. Meskipun pada akhirnya ketika ketahuan dia dipenuhi luka, mungkin kita bisa perdalam lagi, mungkin dia korban pembunuhan dan seterusnya gitu ya. Nah mungkin sisi itunya bisa diangkat. Tapi ketika misalnya kita ketahuan bahwa itu adalah anggota DPR, tentu semakin kuat nilai beritanya gitu ya, yaitu dari sisi prominence-nya. Gitu ya. Nah ini contoh aja teman-teman ya, bagaimana bahwa dalam menentukan sebuah kelayakan sebuah berita itu memang tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan saja berita yang muncul di media, terutama TV misalnya, yang cuma berapa item gitu kan, sementara berita yang muncul itu banyak, itu di dalamnya, di balik itu semua selalu terjadi perdebatan ya di antara produser, di antara tim redaksi gitu ya, untuk menentukan, ini layak nggak? Ada yang bilang ini layak, ada yang bilang ini enggak gitu ya. Terjadi perdebatan di situ. Perdebatan dalam apa? Dalam hal menentukan nilai berita tadi itu gitu kan. Nah disitulah pentingnya bagaimana seorang wartawan memahami tentang bagaimana tentang nilai berita dan news judgment. Oke. Selanjutnya simulasi yang kedua gitu ya. Ini ada peristiwa seperti ini. Sumarto menikahi gadis pujaannya. Resepsi digelar besar-besaran. Pesta 3 malam dengan aneka ragam hiburan. Menurut teman-teman ini layak nggak untuk diberitain? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak layak. Kenapa? Karena Enggak, Pak. informasi yang dikutip tidak lengkap. Di situ saya cuma bilang nikahin gadis pujaan, resepsi digelar besar-besaran, pesta 3 malam dengan aneka ragam hiburan. Harusnya dia bisa jelasin pesta 3 malam itu acaranya apa aja, terus udah gitu konsepnya gimana. Terus dia tuh sebenarnya kerja sampai bisa bikin resepsi besar-besaran kayak gitu. Terus gadis pujaannya siapa, si laki-laki ini juga siapa gitu, Pak, menurut saya. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita mendapat informasi bahwa cuma ada peristiwa orang menikahi gadis, resepsi 3 hari 3 malam, kayak itu biasa ya. Di desa-desa itu juga pasti orang-orang yang punya orang kaya mungkin biasa lah 3 malam gitu. Artinya apa? Itu biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa memperdalam lagi, oh ternyata Sumarto itu misalnya siapa? Misalnya Sumarto itu misalnya gitu ya, usianya 70 tahun. Sementara garis pujaannya usianya 19 tahun. Nah, artinya kan itu kan ada sisi apa di situ? Ada sisi uniknya, benar. Ya, ada sisi uniknya di situ. Kan jarang ya, sudah kakek-kakek menikahi gadis pula gitu kan. Nah, artinya ada sisi uniknya di situ. Dan itu tentu semakin kuat untuk kita jadikan sebagai sebuah berita. Apalagi misalnya mas kawinnya 2 miliar gitu kan. Ternyata kakek itu dia adalah pengusaha kaya, pengusaha batu bara misalnya gitu kan, menikahi wanita yang baru tamat SMA gitu kan, 19 tahun gitu kan. Nah, ada sisi uniknya di situ. Dan itu tentu juga barulah ini bisa kita kategorikan layak untuk kita beritakan gitu ya. Nah, termasuk ini yang ketiga, pejabat narapidana korupsi, misalnya dia adalah menteri gitu ya, menteri yang ketangkep KPK, terus dia mau menikah dan akhirnya menikah di lapas karena dia sedang di proses hukum gitu kan. Ini juga hal yang menarik ya. Si pejabatnya punya prominence ya, keterkenalan, kemudian juga termasuk unik gitu kan, menikah di lapas gitu kan, dan itu tentu juga elemen-elemen penting dalam menentukan sebuah kelayakan berita. Jadi ada unsur-unsur prominence-nya, uniknya misalnya gitu kan, dan itu kita bisa lihat peristiwanya lebih mendalam. Oke, yang terakhir, simulasi ketiga, pelaku pencurian HP ditangkap. Layak atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, belum layak. Belum layak ya, karena biasa ya, banyak sekali pencuri HP yang ditangkap. Masih ditangkapnya, Pak. Benar. Oke. Nah, yang kedua,
nenek pencuri kayu bakar di hutan lindung dihukum 5 tahun. Mau kalian layak nggak? Nggak layak saya, Pak. Aneh. Gimana? Nggak layak, Pak. Kenapa nggak layak? Kenapa? Karena Nek? sisi negatifnya dia nggak ngasih tahu kenapa nenek ini sampai nyuri. Siapa tahu nenek ini nggak makan atau gimana hidupnya. Nah, artinya layak nggak kalau kayak gitu? Nggak layak, Pak. Oh, nggak layak. Ada yang bilang layak nggak? Siapa yang bilang layak? Mungkin punya alasan tersendiri. Kalau misalnya nenek itu mencuri kayu bakarnya cuma 3 ranting, gitu ya, di hutan lindung, dia dihukum 5 tahun. Layak nggak menurut teman-teman? Nggak, Pak. Nggak layak. Nggak layak. Nggak layak, Pak. Oke. Sementara di saat bersamaan, misalnya ya, di saat bersamaan, pelaku korupsi 5 miliar dihukum 2 tahun. Layak, Pak. Ayo, gimana? Apa? Artinya apa? Harusnya lebih daripada itu, Pak, hukumannya. Nah, artinya nenek pencuri kayu ini, yang dia hukum 5 tahun hanya gara-gara mencuri kayu, itu kan sesuatu yang mengandung human interest. Iya, Ya kan? Pak. Bayangkan nenek-nenek hanya gara-gara mencuri kayu dihukum 4 tahun. Sementara kalau kita mau lihat membandingkan misalnya kan dengan kasus-kasus hukum yang menjerat para pejabat misalnya, para politisi, mereka korupsi misalnya, mereka menerima gratifikasi dan seterusnya, hukumannya cuma 2 tahun 3 tahun. Dia menerima uang miliaran. Ini si nenek udah tua, mungkin dia untuk masak di rumahnya gitu ya. Kan orang di desa biasa mungkin kan cari pakai kayu bakar gitu kan. Nah, dia dihukum gara-gara itu gitu kan, 5 tahun. Nah, ini tentu ada human interest-nya di situ. Nah, sisi-sisi inilah yang mungkin kita harus gali gitu ya, sebagai wartawan, sebagai jurnalis, itu tidak semua orang punya kemampuan itu. Nah, disitulah tantangan menjadi seorang jurnalis. Bagaimana menemukan sesuatu yang unik di balik sebuah fakta, sehingga itu layak menjadi sebuah berita. Ya. Nah, nanti teman-teman kira-kira gitu kalau jadi wartawan. Jangan sepele dulu dengan peristiwa yang ada di depan kita. Mungkin di balik itu kita bisa gali lebih dalam, sehingga itu menarik ternyata. Ternyata ada unsur menariknya. Ya. Dulu saya di Trans TV ketika saya sama senior saya dibilang, everyone has a story katanya. Setiap orang tuh punya cerita. Jadi meskipun mungkin peristiwanya biasa, tapi ketika kita menggali, ternyata orang yang terlibat dalam peristiwa itu ternyata punya perjalanan hidup yang unik. Misalnya ternyata dia pencuri HP, tapi ternyata anaknya seorang profesor misalnya gitu ya. Nah, kita kan kalau misalnya tahu itu seperti itu, kita bisa memberitakan ini, meskipun kejadiannya biasa, curi HP. Tapi ternyata si pelaku ini punya anaknya profesor. Artinya apa? Ada sisi lain yang bisa kita angkat di situ gitu ya. Nah, disinilah proses judgement atau penentuan yang memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, tadi saya bilang ada 10 item tadi itu gitu ya. Jadi memang sekali lagi maka tadi saya bilang jam terbang seorang jurnalis itu memang akan menentukan juga bagaimana dia bisa melihat peristiwa itu dengan lebih baik. Nah, yang ketiga, anak menggugat ibu kandungnya 3 miliar. Ini juga mungkin sesuatu yang unik ya, yang melawan rasa keadilan ya. Bayangkan seorang anak, ibunya sendiri digugat. Kan pernah ya kejadian kayak gitu ya, berapa kali ya, kalau teman-teman suka baca berita ya. Ini tentu juga mengganggu rasa kemanusiaan kita gitu ya. Masa tega seorang anak buat ibunya sendiri 3 miliar gitu kan. Waktu itu pernah ada di Bandung, saya pernah baca, di Banten juga pernah ada tuh. Gara-gara masalah tanah, anaknya nggak terima, terus dia buat orang tuanya. Sampai pengadilan, orang tuanya udah tua gitu. Di sidang, yang gugat itu anaknya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya itu viral di media sosial, akhirnya netizen itu punya rasa ini membela si orang tua tadi itu, dan akhirnya hakim mutusin si ibunya tidak bersalah karena tadi itu banyak yang bersimpati dengan perjuangan ibu tadi itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa menjadi materi berita yang itu menarik untuk disajikan oleh sebuah media ya. Oke, Ahmad Dhani divonis 4 tahun 1 tahun penjara, menarik karena dia adalah seorang artis prominence ya, tadi yang kita bahas. Oke, itu teman-teman materi bahasan hari ini ya. Mudah-mudahan
teman-teman bisa menangkap poin-poin penting dari penjelasan saya tentang berita, ya. Sederhana tentang berita, tapi ternyata proses membuat sebuah berita itu layak tayang di media itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Ada news judgment tadi yang tadi saya kasih simulasi aja ya, misalnya contoh ini pasti teman-teman saling bisa berdebat tuh. Sama, peristiwa yang sama juga terjadi di ruang redaksi. Di tempat saya itu kalau kita mau rapat, mau menentukan konten-konten apa, mau buat rundown berita, itu perdebatan antara produser, si A bilang begini, si B bilang begini, karena masing-masing orang punya perspektif yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, sehingga itu menentukan bagaimana menentukan news judgment, ya, menentukan sebuah kelayakan sebuah berita. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Syukur kalau cukup jelas, mudah-mudahan benar-benar jelas. Atau ada yang mungkin pengen ini, silakan. Atau yang di luar materi juga boleh, mungkin masih terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, silakan. Pak Yusri izin bertanya, Pak. Iya. Silakan. Tadi kan ada 10 nilai berita kan, Pak, yang dibahas tadi, Pak. Nah, jadi semisal dari 10 nilai berita itu semisal ada berita nih, Pak, yang dipublikasikan atau ingin dipublikasikan tapi tidak mengandung dari 10 nilai berita ini, Pak. Berarti itu tidak layak untuk dijadikan berita kan, Pak? Ya, Pak. Atau gimana, Pak? Ya, tadi saya bilang ya, 10 item nilai berita itu menjadi standar umum gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang tidak hanya tidak hanya ukurannya berdasarkan nilai berita yang tadi itu. Ada standar lain tadi yang saya bilang, misalnya, tergantung segmen penontonnya juga. Jadi bisa jadi berita yang ecek-ecek, tapi karena itu segmen penontonnya suka, diberitain. Mungkin teman-teman sering lihat kan, ini berita nggak penting deh gitu kan, buat apa? Tapi diberitain. Tapi ternyata itu disukai sama pembaca. Misalnya tentang ikan asin, yang waktu itu kasus ikan asin ya. Kan awal-awalnya kan orang nggak ini buat apa sih? Tapi ternyata viral kan, banyak orang yang ini. Tapi kalau kita lihat kaji dari sisi nilai beritanya, mungkin nggak masuk dalam 10 elemen tadi. Gitu. Jadi, nah, memang seringkali terjadi perbedaan antara konsep tentang nilai berita tadi itu dengan apa yang terjadi pada prakteknya, gitu ya. Karena apa? Karena media pada akhirnya dihadapkan pada situasi bahwa dia harus bisa menyajikan informasi yang disukai penonton, disukai pembaca. Jadi meskipun itu nggak penting, nggak baik beritanya, tapi kalau itu disukai pembaca, diberitain. Makanya ada istilah bad news is good news, ya kan? Teman-teman pernah dengar ya? Bad news is good news. Berita yang jelek itu baik diberitain. Kenapa? Karena ternyata penontonnya suka. Inilah uniknya penonton atau pembaca di Indonesia kan. Jadi kadang-kadang informasi yang sepele, yang remeh-temeh, yang menurut kita kenapa sih diberitain, tapi diberitain sama media. Tentu media itu punya alasan kenapa dibaca, disukai, diklik sama orang. Kalau itu misalnya media online ya. Dan ketika semakin banyak pembacanya, maka ya banyak iklan yang masuk. Kan ukurannya gitu ya. Jadi memang baliknya motivasinya adalah motivasi bisnis. Jadi motivasi bisnis atau ekonomi itu kadang-kadang bisa mengalahkan teori-teori tentang media, bahwa media harus tujuannya untuk kepentingan publik, bahwa media berita itu harus mengedukasi, kadang-kadang bisa dikalahkan dengan kepentingan ekonomi. Gitu ya, Yusri ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Masih ada yang lain barangkali? Oke,